Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Wito Aradianto, salah satu teknisi dari Rumah Sakit RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara. Saya akan sedikit berbagi ilmu dengan adik-adik elektromedis yang kuliah di Widya Wisada Semarang. Saya dulu juga alumni dari Atom Widya Wisada Semarang angkatan kedua. Di sini saya akan sedikit memberikan pengetahuan atau gambaran tentang namanya alat CAT lab atau angiografi. Jadi alat angiografi itu adalah satu alat yang digunakan untuk mengetahui gambaran dari pembuluh darah vena maupun arteri, terutama yang berada di jantung. Nah, itu di sini alatnya jadi seperti ini. Ini ada ruangan room, di sini ada ruangan tindakan, di sini ada ruangan operator, ada ruangan mesin. Jadi ini adalah namanya flash spot. Flash spot ini digunakan untuk memonitor segala tindakan yang di dalam maupun apa yang diperlukan oleh dokter. Jadi untuk memonitoring suatu tindakan CAT lab di sana. Nah, di sini ada ruangan, seperti namanya ada alat monitor untuk mendeteksi kondisi tubuh pasien, misalnya ECG-nya itu bagaimana, terus kondisi dari jantungnya selama live operasi itu bagaimana. Nah, jadi diharapkan nanti gambarnya seperti ini yang dilihat dari pembuluh vena tadi. Jadi ini melihat gambaran dari pembuluh vena maupun arteri itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya nanti kita berbincang-bincang dengan teknisi dari bilik itu tersebut. Mari kita berbicara dengan teknisi bilik tersebut. Ya, sekarang kita masuki ruangan mesin dari alat CAT lab sendiri. Ada ini UPS ya? Ya, ini UPS karena kan tindakan ini live dan istilahnya menyangkut nyawa, Pak. Jadi memang selalu kita sarankan untuk backup UPS untuk mencegah misalnya ada pemadaman listrik, jadi tindakan tetap bisa dilakukan. Mas, mesinnya ini bagiannya apa aja ya? Ya, ini bedanya dengan alat CAT lab Philips yang lama. Kalau yang sekarang ini dia ada 4 kabinet, kalau yang lama itu ada 3. Kenapa ada 1 kabinet yang lebih? Karena kita punya namanya Flex Vision, satu monitor besar tadi. Dia akan diolah gambarnya oleh 1 kabinet sendiri. Untuk switch gambar diolah oleh kabinet Flex kabinet sendiri. Jadi kabinet itu terdiri dari 4. Ini main kabinet, di sini prosesnya semua proses gambar, hostnya, komputer utamanya, terus interface boardnya yang menyatukan semua boardnya itu ada di sini. Terus ada geometri kabinet. Geometri kabinet itu yang mengatur semua pergerakan, siang, meja, monitor naik turun itu di geometri kabinet. Terus ada kabinet generator. Kabinet generator itunya isinya HT tank, terus converter, sama pendingin cup. Jadi cup itu kan dia butuh pendinginan untuk ketika listrik. Sama yang terakhir Flex Vision kabinet itu yang untuk mengolah gambar monitor. Diolah gambar di sini, dikirim ke Flex Vision, terus ditampilkan. Berarti yang istilahnya power supply-nya itu di sini atau per bagian atau sendiri katakan? Setiap bagian itu ada power supply-nya sendiri. Tapi dia distribusi powernya dari sini. Dari iya, main kabinet. Jadi dari PLN atau dari BTS masuk ke sini, terus ini dipecah. Jadi power distribution-nya, tapi di sana lagi ada power supply-nya lagi. Tapi seperti kayak meja ya, power supply-nya dari sini. Meja tindakan tadi. Kalau power supply-nya meja, dia dari geometri kabinet. Iya. Tapi geometri kabinet ini powernya dari sini. Jadi ini yang memecah ke bagian-bagian di kabinet ke mana dia dipecah.
Karena dari sini dia ada sinyal sendiri juga Pak. Jadi kalau misalnya ada yang fail, dia akan matiin sinyal meja atau apa gitu. Dia untuk sinyalnya harus live gitu. Oh, berarti katakanlah kayak monitor itu kan dia mengeluarkan catur daya sekian volt. Ya. Yang lainnya kan juga sama ya. Berarti terdapat di dalam ini. Ya. Jadi dari sini power distributionnya masih rata-rata masih 230, tapi nanti di bagian-bagian tersendiri kan ada yang trafo yang akan turunin jadi 70, jadi 24 atau yang 12 gitu. Berarti nanti Di setiap komponen akan ada daya lagi, pemasok daya. Ini berarti namanya main kabinet ya. Main kabinet. Tugasnya dia berarti sebagai induk. Tugas utamanya sebenarnya image processing Pak. Jadi iya, komputer image processing dan komputer data adanya di sini. Iya. Nah, di bagian bawah dia untuk power distribution. Intinya di image processingnya. Iya, intinya di image processing. Yang geometri Untuk pergerakan. tugas utamanya dia untuk pergerakan. Iya, mengontrol semua pergerakan stand, siam, meja, sama meja ya. sama monitor juga. Monitor kan bisa dari Oh, monitor lagi. Kenapa kan dinamakan geometri? Tadi kan pergerakan tadi. Iya, pergerakan. Meter itu Pergerakan. Itu mensuplai ke meja siam semuanya ya. Iya. Yang kalau yang sebelahnya tadi. Yang ini untuk generator X-ray Pak. Oh, generator X-ray. Iya, jadi HT tank, terus bisa kita bilang rotor control, Ya. terus converter adanya di sini. Nanti ada HTT, ada pendingin. Kalau dari ini kan ada detektor sebelah lainnya sama. Kalau detektor larinya ke sini Pak, image processing. Jadi gambar, sinar cahaya ditangkap di sini, terus nanti dikirim ke image processing komputer, diolah jadi gambar. Berarti di sana harus HTT ya. Iya, ini khusus untuk penghasil X-ray. Nah, X-ray. Kalau yang sebelahnya tadi Untuk mengolah tampilan di monitor. Jadi hasil gambar untuk ditampilkan ke monitor diolah sama dia. namanya tadi kabinet apa? Flex Vision. Flat vision kabinet. Jadi untuk menampilkan mengolah gambar. Iya, olah gambar. Mengolah gambar dari yang dihasilkan sendiri mesin terus diolah di sana. Diolahnya di sini, tapi untuk tampilan di dalam monitornya diolahnya di sana. Karena kan monitor yang 58 itu kita bisa customize. Dia mau tampilannya gimana, mau satu besar atau dibagi 4 itu diolah di sana. Jadi seperti kayak servernya gimana? Kayak iya switch monitor kayak kalau bisa dibilang kalau misalnya acara-acara komposernya gitu. Ya, kamu. Jadi dia mau gambarnya yang lebih besar yang mana yang itu ngatur di Flex Vision. Misalnya kalau ada trouble salah satu, jadi tidak bisa dipakai semua. Katakanlah kabinet satu bermasalah gitu. Nah kabinet itu kan terdiri banyak bagian-bagian juga Pak. Jadi yang rusak bagian apa itu ada pengaruh-pengaruhnya sih. Iya. Jadi misalnya yang rusak image processing dan nanti yang nggak bisa masih segala Produksinya kadang-kadang kalau hasilnya tidak bisa berarti di kabinet generator. Kalau nggak bisa ngasilin gambar berarti di sini. Kalau nggak bisa menampilkan gambar di kabinet. Kalau nggak bisa gerak berarti nanti di geometri. Tapi dalam geometri itu ada sendiri-sendiri berarti. Oh ini sendiri untuk Nah, ada komputernya Pak. Jadi dia yang akan memecah. Terus ada interface boardnya. Yang ini ke meja, ini ke siam, ini ke jadi dimecah lagi. bagian cuma diuji geometri. Jadi masing-masing ada komputernya. Ada komputernya, masing-masing ada komputernya. Istilahnya komputer apa? Itu. Jadi di image processing komputer, terus ini geometri komputer. Kalau yang di generator nggak ada komputernya, kalau yang itu komputer Flex Vision. Sama namanya Flex Vision. Berarti diolah di komputer itu sendiri. Iya. Bukannya kalau dia memproses dari katakanlah dari image itu sendiri, ini memproses dari geometri itu sendiri. Iya. Geometri kan ada sinyal-sinyal
Misalnya kayak tadi dia diminta untuk pergerakan ke arah RAO, dari sini dia akan ngasih RAO. Nanti keempat kabin ini digabungkan. Ya, jadi dia ada synchronize sinyal juga, Pak. Oh, ada sinkronisasi. Iya. Nah, kenapa kok ini larinya ke, kan bisa diproses ke workstation sana? Dari Ya, workstation, jadi dari workstation sana itu keluarannya dari sini, Pak. keluaran dari mesin. Dari sana. Kalau tampilannya, Tampilannya dari sana. tapi kalau hasilnya dari sini. Ini proses image. Image-nya gitu. Iya. Kalau misalnya dokter itu menggerakkan apa namanya? Dokter itu berarti apa ya? Enggak, dokter sendiri. Dokter sendiri. Tapi dia dengan bantuan alat X-ray ini untuk mengarahkan. Kalau mengarahkan, nah, jadi gambar ini arahnya kemana? Itu Dokter dengan bantuan X-ray mengarahkan kateternya. Pembuluh darah mana? Pembuluh darah sebelah kiri atau pembuluh darah sebelah kanan? Oke, begitu teman-teman, sekilas tentang kita berada di mesin dari CAD-LAB sendiri. Jadi ada 4 bagian ya. Yang pertama kabin main unit, ada geometri unit, ada generator unit, sama flex kabinet. Nah, kita berada di ruang CAD-LAB, yaitu di bagian ruang examination room. Nah, ini terdiri dari ada monitor, ada meja operasi atau meja tindakan, terus ada namanya SIAM. Jadi CAD-LAB itu gabungan dari beberapa bagian, dari ada siam, ada meja, sama monitor. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Yaf per bagian. Dari mana? Dari SIAM dulu, Pak? Dari siam. Oh, dari SIAM dulu. Mari kita. Nah, jadi ini namanya siam. Siam itu terdiri dari penghasil X-ray atau yang biasa kita sebut X-ray tube. Terus ada detektor. Detektor ini adalah yang gunanya untuk menangkap sinar X-ray dan dirubah menjadi sinyal digital, dan lalu akan dikelola oleh komputer image processing dan akan ditampilkan sebagai gambar di monitor. Gitu. Jadi dari X-ray itu mengeluarkan X-ray, terus nanti akan kena ke pasien. Dari yang keluar dari pasien itu akan muncul sinar X-ray, ditangkap oleh detektor akan merubah menjadi sinyal digital. Jadi selama tindakan itu berarti nyala terus, seperti kayak fluoroscopy gitu. Iya, seperti fluoroscopy. Jadi ketika dokter ingin melakukan misalnya gambar, dia akan menginjak switch untuk mengaktifkan X-ray-nya. Semacam fluoroscopy dan sinyal. Oh, gitu. Jadi hasil dari SIAM itu nanti dia mau video jantung itu sendiri ya. Ya, jantung atau organ tubuh yang lain. Jadi semua organ tubuh bisa dihasilkan. Jadi kalau untuk memasukkan istilahnya itu ada kateter itu berarti fluoroscopy-nya jalan. Iya, jalan. Jadi sinar X-ray itu gunanya untuk memandu dokter dalam memasukkan kateternya. Jadi makanya dibilang kateterisasi. Kalau sama SIAM yang lain ada kelebihannya ada nih? Kalau siam yang lain kan bergerakan secara manual, Pak. Oh gitu. Iya. Bisa Tapi coba ya. kalau untuk siamnya kita ini kan di CAD-LAB itu kan memang dia motorized. Jadi dokter itu kan butuh untuk melihat posisi jantung pasien itu di berbagai projection, di berbagai sudut. Jadi misalnya kalau kita mau gerakin ke sudut ke berapa, RKO atau ke RAO atau di krania atau di kaudal, jadi kita bisa gerakin. Kalau yang siam biasanya seperti di beda sentral itu kan memang digerakkan secara manual. Itu memang tidak untuk bergerakan sih, jadi hanya untuk melihat satu posisi. Pengambilannya bisa maksimal ya? Ya, bisa berbagai sudut, karena kan posisi jantung kan kita harus lihat dalam posisi berapa, dia penyempitannya benar atau enggak, atau hanya ada gambar yang terhalangi gitu. Nah, pasien posisinya di atas meja, jadi nanti biasa di posisi di
muncul di monitor. Kalau ini sekarang berarti si A sudah selesai. Jadi usernya termasuk jenis apa? Kalau yang baru itu kita udah pakai si generator dioda. Ya, kalau yang dulu kan masih II, image identifier. Kalau yang ini udah si generator dioda, jadi dia akan mengubah X-ray, ultraviolet dioda, photolight dioda, nanti akan sinyalnya akan dikirim ke musik dan diwarna jadi power. Nah itulah teman-teman, itu sekilas tentang si A. Sekarang kita ke meja ya. Ya, jadi meja ini seperti saya tadi bilang, ini tempat operator, dokter atau perawat untuk melakukan tindakan. Jadi bisa panning, bisa mengarahkan, terus dia bisa naik turun, terus ini untuk kontrol naik turun SID. Di sini kalau di radiografi biasanya untuk FOD, jadi jarak antara benda dengan perangkat penerima X-ray. Terus ini ada kontrol untuk pergerakan CA, sama ada untuk mereset stem, jadi mereset posisi Kembali ke sekolah. ya. Ini pergerakannya berarti untuk ke meja ini hanya Panning, naik turun. kayaknya terus. Iya, panning untuk floating, naik turun, sama kiri kanan sama depan belakang. Ini tadi untuk mengunci Pak ya. Iya, ini untuk melepaskan kuncian. Mengulas kuncian. Jadi untuk bisa floating. Kalau ini ada gambar mata nggak? Oh ini untuk apa misalnya besaran sinar X-ray yang perlu kita. Jadi yang kecil, medium, sama yang besar. Jadi kalau misalnya hasil gambarnya kurang, dokter bisa naikin dos X-ray-nya. Atau misalnya pasiennya gede sampai 100 kilo, naikin lagi. Berarti yang dinaikkan ini TV-nya. Fluoroskopi itu kan dia istilahnya gimana? MA-nya ya. Ya, dia akan otomatis menghitung, ada perhitungannya Pak. Jadi kita nggak menentukan KV sendiri, tapi dia akan menghitung benda yang ada yang akan kita hasilkan gambar, dia akan menghitung sendiri. Dia akan untuk menghasilkan gambar segini saya harus keluarkan KV berapa. Kalau yang bawahnya Pak. Ini untuk X-ray. Jadi yang kiri untuk fluoroskopi, yang ini untuk sinar. Sinar itu artinya merekam. Terus yang ini untuk karena ini kan ada lampu, jadi nanti dokter akan, karena dokter harus steril, jadi dia untuk nyalain lampu itu lewat kaki. Terus dari meja berarti ini apa nih? Ini ceiling. Ini ceiling, jadi dokter ada di belakang ini. Setelah ada X-ray, dokter akan berada posisi di belakang ini menggunakan apron agar safety dokter juga. Ini untuk safety dokter. Ini ada bagian dari meja tindakan. Ini juga ada lampu Pak. Ya, ini yang kayak tadi lampu, jadi dokter lampu. Lampu. Nah, Ini ada. ini dari jenis lampu LED. Iya, jadi jadi difokuskan ke area dokter untuk tindakan. Misalnya kalau dokter mau ke bagian ke pembuluh darah, oral, ada beberapa bagian di antara dokter. Kemudian setelah ada lampu, ini ada monitor apa? Ini namanya expert modul. Nah dari sini biasanya radiografer akan memilih tindakan apa aja, kayak kalau naik kiri, kalau naik kanan, atau
pilih standby atau yang rotasional, atau bisa milih shutter mau digerakin, atau memilih tadi pergerakan projection. Terus dia ada mejanya mau dikunci atau mau di ini, terus ada seri-serisnya, itu nanti gambar bisa muncul. Nanti ini yang mengoperatorkan seperti Biasanya radiografer, dokter di untuk guiding kateter itu. Dari settingnya, setting ya bisa milih yang lain juga, misalnya torak atau kaki periferal. Gitu. ini ada koordinasi juga. Iya. Luarnya 8. Kalau ini remote apa? Ini remote, jadi untuk misalnya Pak Dokter ingin melihat hasil gambar yang sebelum-sebelumnya, itu dikontrol dari sini. Untuk kebetulan kita tidak belum ada hasil gambar, jadi biasanya untuk gambar yang udah lama bisa dimunculkan. Selection remote untuk ini. Ini ada Ini yang hemodinamik. Hemodinamik ini tadi yang akan connect ke pasien dari EKG, SpO2, respiratory, terus tensi darah itu nanti ke pasien, dan di monitoring nanti akan muncul di semacam kayak apa ya? bedside monitor. Bedside monitor ya. Ini istilahnya ini bedside monitor. Ini juga nanti ada saturasinya, ada ECG-nya, keluarnya dari sini. Ini ada 3, maksudnya 3 bagian atau? Enggak Pak, ini sebenarnya satu mesin, cuman Satu mesin. ada board-board yang tersendiri. Jadi untuk EKG, untuk ada controllernya sendiri. Ya. Tadi sudah dibahas tentang meja. Sekarang monitor. Ya. Bisa dijelaskan. Jadi monitor ini menunjukkan semua tindakan yang dilakukan dokter, dan bisa opsional juga nanti menunjukkan beberapa workstation yang tersedia seperti ini. Ini nanti di sini akan keluar gambar live-nya, sama ini reference monitor, tampilan reference. Jadi dokter mengambil gambar, oh ini saya jadikan referensi untuk saya berikutnya. Dia akan pindahin ke sini, terus dia akan mencari sore lagi untuk guiding referensi yang gambarnya di sini. Terus ini untuk monitoring vital pasien. Ini untuk biasanya untuk stembus atau 3D-nya. Ini untuk coronary terus, ini yang terbaru dari kita. Jadi dynamic coronary terus. Biasanya roadmap kan itu statik. Nah ini kita sambil X-ray bisa melihat roadmap. Ini yang terbaru. Ya, ini kamera nanti saat operasi dimasukkan ke dalam kartu. Ya, jadi gambarnya dari sini ada. Dia dokter untuk guiding kateter itu dia patokannya dari hasil gambar X-ray. Secara live gitu ya. Iya, baik. Nah, dari live itu nanti bisa direkam. Dia memang akan direkam. Dia akan direkam, terus hasil gambarnya akan disimpan. Nah itu yang akan menjadi alat dokter untuk mendiagnosa pasien. Kalau yang di sini setelah pasang. Oh ini tadi indikator semua. Jadi misalnya posisi sudutnya berapa, posisi sudut RAO kornealnya itu iya. Ini jarak dari SID-nya, ini besaran detektor yang digunakan. Silakan dari sini bisa ya. Bisa. Saya buka di sini. Berubah. Jadi dia ya akan kelihatan indikasi semua. Oh ini kerma dosis yang dikeluarkan, jadi dosis yang diterima pasien itu nanti akan kelihatan di sini.
kalau ini sudah misalnya melebihi data dosis pasien, dia akan ada warning, muncul merah. Itu ada cerita Pak. Oh iya, untuk beberapa tindakan kan dibutuhkan tekanan yang pasti Pak, tekanan yang menginjak kontras atau obat itu membutuhkan tekanan yang pasti. Kalau kita istilahnya injek pakai tangan, kita kan nggak tahu tekanan berapanya Pak. Nah, jadi digunakan injektor untuk menginjeksi kontras dengan tekanan yang pas. Untuk beberapa tindakan sih